Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah matematika dasar. Nah, yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang peluang. Apa itu peluang? Yuk langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Peluang adalah bilangan yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi. Nah, di sini ada juga istilah-istilah penting pada peluang, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ruang sampel disimbolkan dengan huruf S besar, adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Ruang sampel dapat ditentukan dengan tabel, diagram pohon, atau nanti dapat juga dengan metode perkalian. Nah, yang kedua, titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Yang terakhir ada kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Supaya kalian lebih memahaminya, kita terapkan ke contoh soal. Contoh soal pertama. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Nah, kita tahu bahwa uang logam memiliki dua sisi, ya sisi angka yang menunjukkan nominal rupiahnya dan sisi gambar yang menunjukkan lambang Garuda. Oke, ingat lagi ya, ruang sampel kan himpunan yang berisi semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita lemparkan sebuah uang logam, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi sisi angka dan sisi gambar. Lalu, titik sampelnya adalah ya angka dan gambar itu. Berarti, kalau ditanya titik sampelnya ada dua ya guys, yang disimbolkan dengan N dalam kurung S. Maksudnya nih, jadi banyak titik sampelnya yaitu sama dengan 2. Kemudian, setelah uang logam ini dilempar, kejadiannya berarti ya salah satu dari kalau nggak sisi angka, atau satunya lagi sisi gambar gitu ya. Bisa dipahami kan? Contoh soal kedua. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Nah, kita tahu bahwa dadu memiliki 6 sisi kan? Sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, kalau sebuah dadu dilempar, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi mata dadu 1 sampai 6 ini. Lalu titik sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kalau ditanya titik sampelnya ada 6 dong, ya kan? Disimbolkan dengan N dalam kurung S sama dengan 6. Gitu, gampang kan? Nah, kemudian setelah dadu ini dilempar, kejadiannya kan bisa aja muncul mata dadu 1 atau mata dadu 2 atau mata dadu 3 dan seterusnya sampai mata dadu 6. Gitu ya, bisa dipahami kan? Contoh soal ketiga. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya guys. Tentukan ruang sampel pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan. Nah, ini agak sedikit berbeda guys dengan contoh 1 dan contoh 2 yang tadi. Kalau contoh 1 dan contoh 2, bendanya kan cuma 1 ya. Kalau nggak 1 buah uang logam, ya 1 buah dadu. Jadi cuma 1 benda aja gitu. Nah, sekarang beda. Bendanya ada 2, yaitu 2 buah uang logam dilemparin secara bersamaan. Untuk menentukan ruang sampelnya, kita bisa gunakan metode tabel. Nah, seperti yang digambar ini guys ya, kurang lebih seperti ini.
Untuk uang logam pertama kemungkinannya bisa aja muncul angka atau gambar. Makanya di sini kita siapkan angka sama gambar. Begitu juga untuk logam kedua. Kita siapkan di sini angka dan gambar. Berarti kemungkinannya adalah uang pertama muncul uang, kedua muncul angka juga. Terus bisa aja uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Terus uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka. Dan yang terakhir, uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul gambar juga. Nah, udah selesai. Nah, berarti ruang sampelnya adalah AA, angka dan angka ya maksudnya. Terus AG angka dan gambar, lalu GA gambar dan angka, dan GG gambar dan gambar. Nah, kalau ditanya berapa banyak anggota ruang sampelnya, berarti kita tulis N dalam kurung S sama dengan 4, kan? Kan memang ada 4 ya. Oke guys, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa ya di like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.